Setelah 2 tahun dalam penantian, akhirnya pada tahun ini orang-orang bisa untuk kembali melakukan mudik. Tentunya animo masyarakat semakin tinggi karena pemerintah memberikan cuti selama 10 hari. Tentunya ini juga menjadi sebuah kebahagiaan. Namun sukacita di saat Ramadan dan juga Lebaran jangan sampai berkurang karena kita harus utamakan juga keselamatan. Dan kali ini tajuk tersebut mengangkat tentang keselamatan tentunya untuk para pemudik dan masih dalam bersama bedah tajuk bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, tadi kita sudah sampaikan bahwasannya ada tingginya hasrat pemudik dikarenakan beberapa pelonggaran yang alhamdulillah diberikan oleh pemerintah. Tetapi ini kabarnya ada beberapa syarat yang diberikan ya Mbak ya. Salah satunya adalah menggunakan transportasi umum. Nah, seperti apa Mbak sebenarnya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut? Ya, karena kita ini memang belum lepas dari namanya COVID-19. Kita masih dalam pandemi tapi menuju ke endemi. Nah, disinilah juga menjadi perhatian jangan sampai mudik sudah dibolehkan tapi menjadi klaster baru nantinya ternyata nanti ada ledakan lagi setelah mudik Lebaran ini kan. Nah, itu yang juga menjadi perhatian. Nah, syarat juga untuk pemudik walaupun ada kelonggaran adalah vaksinasi. Ya, karena vaksinasi memang untuk membentuk kekebalan komunal ya. Masyarakat yang sudah vaksin sampai vaksin booster ya, itu atau vaksin penguat itu tidak perlu embel-embel apa-apa lagi. Jadi boleh melenggang untuk mudik ke kampung halamannya. Baik itu menyeberang lewat darat, laut maupun udara. Dan yang belum vaksin lengkap itu harus dengan antigen ya. Untuk yang belum booster itu harus antigen. Sementara yang baru vaksin 1 maka dia harus menggunakan PCR. Ini semata-mata untuk menjamin masyarakat agar COVID-19 tidak lagi merebak. Betul sekali, karena apabila kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya, justru adanya gelombang ledakan itu di saat seperti ini ya Mbak ya. Adanya tentunya mobilitas tinggi, kemudian juga adanya libur yang panjang, berkerumun, dan tentunya kita tidak harapkan hal tersebut kembali terulang. Nah, salah satunya tentunya dari pemerintah sendiri sudah menerapkan vaksinasi begitu ya Mbak ya. Dan apabila belum maka akan dilakukan PCR ataupun juga antigen. Nah, ini salah satunya harus dikendalikan dan diawasi tentunya lewat posko mudik. Nah, bagaimana Mbak persiapan dari pemerintah sendiri terkait dengan posko mudik di Provinsi Lampung? Posko mudik itu sudah dibuat di beberapa titik ya. Tentunya di titik-titik yang memang terjadi mobilitas untuk arus mudik. Nah, disinilah nanti diperiksa bagi yang perjalanan lewat laut atau lewat darat tapi menyeberang lewat laut, maka ada petugas screening langsung ya. Beli tiket itu akan terlihat ini sudah full atau tidak, atau sudah booster atau belum. Nah, itu secara otomatis ada. Begitu juga dengan penyeberangan lewat udara. Secara otomatis karena KTP itu sudah tercantum dengan vaksinasi. Jadi lebih efisien. Nah, adanya posko mudik ini juga diharapkan juga menyediakan untuk vaksinasi ya. Jadi selain melayani kesehatan, juga bisa untuk melayani vaksinasi. Jadi mereka yang mudik belum vaksin booster untuk melengkapinya itu bisa dilakukan di posko mudik ini. Betul sekali, karena kasihan apabila harus putar balik begitu ya Mbak Ci ya. Mungkin ada solusi yang harus diterapkan juga tentunya oleh aparat dan juga pemerintah. Nah, kemudian Mbak Ci, terkait dengan adanya transportasi umum yang tadi sempat kita bahas menjadi salah satu sebuah solusi dari pemerintah tentunya untuk menanggulangi adanya ledakan COVID kembali. Nah, bagaimana persiapannya hingga saat ini, Mbak? Ya, ini kita kembalikan lagi ke sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi, bahwa untuk angkutan mudik itu harus layak jalan, layak keselamatan. Ini sangat penting dan itu harus tetap dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa angkutan ya, baik itu bus, kereta api, pelayaran maupun penerbangan. Karena ini menyangkut keselamatan para pemudik. Baik, berarti mulai dari sekarang sudah mulai diperiksa begitu ya Mbak ya, baik itu dari terminal untuk angkutan darat ataupun juga tentunya di stasiun bagi kereta api dan juga tentunya untuk transportasi lainnya supaya tentunya keselamatan pemudik menjadi hal yang utama. Nah, kemudian Mbak, tentunya untuk pemudik sendiri melalui akses jalan, terutama jalan nasional maupun juga jalan kabupaten. Bagaimana Mbak? Apakah sudah mulai
mulai terlihat adanya perbaikan. Kabarnya H-10 dipastikan target untuk jalan nasional akan mulus. Apakah hal tersebut bisa dicapai? Nah, di itu saat yang ini? juga menjadi pertanyaannya. Karena kita sudah 10 hari nih. Betul. Berarti tinggal 10 hari. 10 hari lagi Karena sebelum H-10. ya, Baik. tinggal 10 hari lagi sebelum H-10 Iya. itu jalan dinyatakan sudah mantap atau bisa dilalui. 10 Kita betul. Kita harapkan ini bisa terrealisasi ya. Tapi juga diingat ya, sebaiknya memang dilakukan sejak awal. Karena menambal jalan ya, kalau asal-asalan pun apalagi dilalui oleh kendaraan yang begitu banyak, dia akan menjadi cepat rusak lagi. Pemantapan jalan itu harus menjadi prioritas, dan ini juga menjadi pekerjaan rumah yang memang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Balai Jalan Nasional itu juga menjadi catatan untuk masyarakat, karena pengguna jalan juga bertarung keselamatannya di jalan tersebut. Benar sekali. Untuk jalan tol juga kabarnya sudah diterapkan untuk kamera e-tilang yang tentunya juga pengemudi tidak boleh melewati batas kecepatan di atas 100. Iya Mbak ya, yang pastinya kalau sudah di tol, lupa dia ngejejak gas terus. betul. Tentunya ini juga menjadi catatan kita dan kita ingin mengurangi angka kecelakaan yang ada. Nah, selain daripada itu, apalagi Mbak yang perlu kita persiapkan tentunya untuk keselamatan adanya pemudik di masa Ramadan dan Lebaran ini? Ya, selain persiapan dari transportasi yang memadai, kemudian adanya rambu-rambu yang lengkap, adanya posko kesehatan, yang perlu kita sambut adalah adanya geliat perekonomian di mudik saat ini ya. Dibolehkannya mudik, maka perekonomian akan hidup. Contohnya pariwisata akan kembali hidup. Namanya orang bermudik itu pasti dia akan mencari tempat wisata. Nah, wisata hidup, maka UMKM akan hidup. Mereka yang menjual makanan, menjual souvenir dan lainnya itu akan hidup kembali. Diprediksi akan tumbuh 25% dalam mudik tahun ini, dan kita harapkan itu tetap memberikan semangat baru ya, dan perekonomian kita menjadi mantap, tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Itu menjadi kata kunci kita. Baik, tentunya kita harapkan Ramadan dan Lebaran tahun ini menjadi sukacita bagi semuanya, terutama tadi ada beberapa efek domino yang akan meningkat juga terkait dengan ekonomi, kemudian selanjutnya juga akan berpengaruh kepada sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Bersama tentunya kita juga menggerakkan untuk protokol kesehatan yang ketat agar tentunya COVID-19 tidak kembali merebak. Terima kasih Mbak Cici. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.